Nah, yang Apple ini karena panjang teman-teman ya, jadi kita nggak usah running. Kenapa? Karena maksudnya nggak usah dari awal. Jadi saya sudah buatkan di sini dan sudah di run ya. Kenapa nggak kita ulang dari awal? Karena nanti proses runningnya itu lumayan ya. Ya paling cepat 15 menit lah. Ya, jadi oleh karena itu nanti kita akan bahas secara apa namanya kondisi sudah ada outputnya ya gitu. Ya. Jadi kode-kode yang sudah ada di dalam model ini ya, itu apa namanya? Intinya adalah kita akan melakukan apa? Download data saham ya. Nah, ini adalah ringkasan dari semua yang di bawah ini ya. Saya bolak-balik nih. Ada yang join. Ya, jadi seluruh langkah-langkah di dalam kita membuat model supervised learning dengan LSTM ya. Itu intinya sebenarnya pertama kita melakukan dulu apa? Kita cari data dulu kan ya, namanya juga data analitika data ya nggak? Data analytics ya. Pasti data driven kan. Kalau nggak ada data kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya nggak? Intinya adalah kita harus punya data dulu, gitu ya. Nah, kita download data sahamnya, ya. Download data sahamnya, kemudian kita proses. Ada pre-processing ya, kita sudah pelajari. Kemudian kita proses ya. Nah, setelah itu kita bangun model LSTM. Jadi si algoritma LSTM itu nanti dia akan belajar dari data yang sudah diproses tadi ya. Dia akan pelajari itu datanya. Ya. Dia akan coba cocokkan dengan algoritma dia itu kan algoritma ya, LSTM itu dia algoritma. Jadi dia akan cocokkan dengan dirinya, seberapa cocok gitu ya data itu dengan dirinya gitu ya. Itu kan yang disebut dengan proses pembelajaran. Nanti dia akan mencocokkan diri itu ya, si algoritma itu. Nanti kita bahas ya, ada metrik-metrik, ada ukuran-ukuran untuk mengetahui apakah si model ini cocok nggak gitu dengan datanya gitu ya. Nah, nanti kemudian membangun model ini ya, kemudian melatihnya. Melatihnya berarti kita kan nanti akan punya data training. Sebentar ya ini. Jadi nanti ada data training ya, data set yang ada itu kita nanti akan bagi, nanti ada bagi di split ya. Jadi ada biasanya untuk di sini case-nya kita bagi dua saja. Jadi ada data training, kemudian ada data testing gitu ya. Nah, jadi kita latih dengan data tadi misalnya kita ambil di sini case-nya 80%, kita bagi ya si data yang jumlahnya banyak tadi ya. Kayak BCA saya ambil 10 tahun datanya ya. 10 tahun, bentar, 2000 Oh, 20 tahun ya. Data BCA itu saya ambil 20 tahun, bayangin. Ya, pergerakan harga harian ya selama 20 tahun. Kebayang kan banyaknya berapa ya? Ya. Ya. Nah, itu kemudian nanti dibagi 80% untuk dataset latihan si modelnya gitu ya, membangun model prediksinya. Nah, kemudian 20% lagi dipakai untuk testing. Jadi nanti dia akan ngetes prediksi dia untuk 20% data baru itu dia benar apa enggak gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi setelah dilatih dengan 80% data, dia akan menggunakan dia akan memprediksi harga penutupan hari berikutnya. Jadi yang kita pakai cuma harga penutupan ya, closing price. Jadi nanti saya akan tunjukkan di teman-teman ya, kalau di harga saham itu ada harga pembukaan ya, opening, kemudian ada harga penutupan closing, kemudian ada harga tertinggi ya, ada harga terendah gitu ya. Bahkan ada juga rata-rata gitu. Nah, yang kita pakai hanya satu saja, yaitu harga penutupan. Jadi setiap hari itu yang dikumpulkan datanya adalah data harga penutupan ya. Kemudian apalagi nih? Setelah kita tahu ya harga penutupan dari hasil prediksi, kita akan oke. Nah, ini ada performa model. Jadi model itu nanti dievaluasi ya, sejauh mana model ini apa namanya itu bagus gitu ya. Bagus tidaknya model yang dibuat ya dengan algoritma LSTM ini, bagus tidaknya ya. Kita akan evaluasi. Ya kan? Ada nih di sini ukuran-ukuran untuk evaluasinya, ini di statistik teman-teman sudah belajar ya. Ada root mean square error gitu ya. Nah, error dari si model ya. Jadi kan error itu intinya adalah apa namanya? Kita akan membandingkan antara prediksi dengan aktual kan gitu ya. Intinya gitu. Antara model dengan kenyataan kan gitu. Itu yang disebut dengan error kan, selisihnya, gapnya. Berarti semakin kecil semakin bagus lah gitu intinya ya. Nah, nanti si performa model ini kita lihat ya dari salah satunya dari RMSI ini ya, atau dari tingkat errornya ya.
Dan juga nanti dari satu lagi dari apa ya? Satu lagi itu kalau nggak salah dari R square nanti ya. Waktu kamu belajar dulu koefisien korelasi ya, ya kan? Di statistik udah belajar kan ada koefisien korelasi, nanti ada koefisien determinasi ya. Nantilah secara teknis nanti kita akan coba singgung ya. Ya gitu ya. Jadi intinya sesuai dengan tujuan dari yang tadi sudah disampaikan. Nah ini di dalam coding di dalam ini semua itu intinya adalah yang saya buat summary-nya di atas ini gitu ya. Ini yang dilakukan. Oke ya. Nah, kita lihat rinciannya. Jadi step yang pertama adalah kita seperti biasa menginstal apa library yang dibutuhkan. Nah, ini agak banyak nih ya. Karena ini model kompleks, teman-teman ya. Model LSTM itu termasuk model kompleks dan datanya pun data yang termasuk data kompleks karena uncertainty-nya tinggi ya. Ketidakpastiannya tinggi dari pergerakan harga saham. Oke. Nah, ini jadi teman-teman ketik ini saja kalau mau nyoba ya di laptopnya. Nah, ini ketik ini ya di code-nya ya. Jadi buat yang seperti ini code, klik kemudian ketik ini ya. Nah, nanti kemudian di run, maka outputnya ini. Outputnya dia akan menginstall library yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan model LSTM ya. Jadi tuh ya, dia install Y Finance itu Yahoo Finance ya. PIP itu Python installation apa saya lupa ya. Pokoknya ini dia buat menginstall library dari Python ya. Nah, kemudian Y Finance itu berarti Yahoo Finance dan jadi kita ngambil dari data Yahoo Finance. Jadi kalau teman-teman klik di sini Yahoo Finance ya, Yahoo Finance gitu ya. Nah, lihat tuh. Kan di sini masuk ya ke situ. Nah, ya bisa ke misalnya ke market ya, stok tuh kan. Ada stok di situ tuh ya. Misalnya ke nah, ya kan data stok kemudian apalagi banyak ya. Kalau nggak suka nggak apa-apa ya, tapi kalau suka bagus Anda jadi calon investor nanti mudah-mudahan atau jangan-jangan sudah ya. Di sini banyak tuh ya ada produk-produk investasi itu banyak bukan cuma saham ya, ada banyak tuh ya komoditas, ada mata uang, ada surat utang di luar negeri ya. Ada, kalau di Indonesia nanti ada sendiri. Nih. Ada Indonesia ya banyak lah. Atau Anda pakai Google Finance bisa juga ya. Gitu. Nah, nanti datanya banyak. Gitu. Nah, intinya ngambil dari sini nanti si Python itu akan mengambil data yang dibutuhkan dari websitenya si Yahoo Finance tadi. Ya. Library NumPy ya, numerical Python, terus Pandas untuk data analisis ya, Matplotlib untuk apa? Untuk visualisasi data ya. Nah, kemudian TensorFlow, Scikit-learn. Nah, ini untuk machine learning-nya ya. Jadi punyanya Scikit-learn ini yang namanya LSTM itu ya, algoritma untuk machine learning. Ya, nah ini diinstal tuh kan banyak tuh kan, oh banyak kan, nah, banyak ya, masih banyak tuh. Meskipun di saya sih cepet dia misalnya berapa lama ya kemarin, ya, agak cepat lah ini berapa menit gitu. Nah kemudian langkah kedua setelah diinstal ya library yang dibutuhkan, modul-modul yang dibutuhkan ya, kemudian setelah diinstal kemudian diimport ya, diimport ya untuk kita gunakan. Nah, ya, jadi sudah diinstal kemudian kita import. Ada ya seperti inilah teman-teman kemarin sudah kita bahas. Nah, di sini muncul tuh ada LSTM ya. Ini ada LSTM muncul. Ya, kita gunakan untuk pemodelan supervised ya learning untuk kebutuhan prediksi. Nah, setelah itu kita download stok datanya ya, karena dia sudah ada Yahoo Finance, ya library-nya sudah ada di situ, kemudian kita download. Nah, ini ya teman-teman variabel ticker ini nanti akan dia yang berhubungan dengan data saham gitu ya. Jadi AAPL ini adalah saham Apple ya. Jadi kalau saya tunjukkan lah di sini ya teman-teman trading. Bentar ya, saya masuk ke sini. Nah ya, di sini klik tuh Apple tuh ada di sini ya. Apple. Tuh ya, langsung muncul. Bisa disebutnya candlestick namanya tuh ya. Tongkat lilin ya. Jadi karena bentuknya kayak lilin ya. Candlestick gitu. Nah, di sini ini jadi terlihat ini, teman. Ini tuh ada pergerakan harga saham ya. Bukan ada O, ada opening, ada highest ya, kemudian lowest.
ada closing ya kan, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman deketin, misalnya hari ini hari apa? Hari ini hari, nah, Jumat. Jumat tanggal 3 Januari, sorry, bukan dong, kok tinggal 3 Januari. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 ya. Nah, 10 Januari lihat tuh. 10 Januari itu harga penutupannya itu ada yang warna hijau ya di atas ya, 242,7. Ini harga saham Apple per lembarnya itu sebesar 242,7 dolar ya, dolar. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan closing price. Oke. Nah, ini yang kita akan prediksi ya. Kalau untuk Apple nanti saya lihat data yang saya prediksi tanggal berapa ya, tapi kalau yang BBCA saya yang hari ini saya prediksi ya. Jadi berdasarkan data sampai ke kemarin. Jadi saya prediksi untuk hari ini. Oke. Itu ya untuk Apple. Untuk BBCA ya, kita tinggal cari lagi di sini. Ya, apa namanya? Lagi ya, trading view lagi, kemudian apa namanya? Saya cari Bitcoin, Pak. wah Bitcoin. Nah, saya nggak punya duit buat beli koin kegedean. Jadi mainnya kita saham aja lah ya, yang apalagi yang lokal. Ya terjangkau lah teman-teman, dengan uang mungkin 500.000 aja bisa beli saham ya di Indonesia, jadi bisa main saham. Bahkan ada mungkin yang di bawah 500.000 Anda bisa beli. Ini BBCA Ada, ya. Pak, 10.000 juga bisa. Oh sekarang udah bisa 10.000. Kalau misalkan itu sih Pak Bitcoin kayak gitu. Oh, Kalau misalkan BBCA kalau sama Bitcoin Apple mah mah kayaknya nggak nggak bisa. tahu. Bitcoin harganya berapa eh, miliar kali ya sekarang Oh harganya. iya Pak, Jenis, iya, kalau satu koinnya. iya. Apa namanya itu yang itu namanya yang KW-nya ya, KW-nya Bitcoin itu apa namanya saya lupa. Yang gambar anjing itu apa namanya saya lupa. Dogecoin, Pak. Dogecoin. Iya. Ya silakan lah ya, tapi saya tuh bukannya tidak atau anti gimana ya, enggak. Saya itu kalau misalnya berinvestasi teman-teman ya, kita harus paham pertama dan bisa menguasai betul gitu ya caranya, jadi dan tingkat prediksinya itu kita jangan terlalu sulit gitu ya. Oke.